Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Manggara Bagus Satria Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan video pembelajaran terkait dengan tugas dari pendidikan guru penggerak. Tugas yang akan saya sampaikan meliputi koneksi antar materi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Pada pembahasan awal akan saya awali dengan pertanyaan pemantik yang berisi yaitu apa yang Bapak atau Ibu guru pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu guru. Seperti yang telah disampaikan pada awal pembahasan tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ketiga modul ini saling terkait dan saling terkoneksi karena akan menghasilkan visi murid di masa depan sebagai murid yang merdeka, murid yang berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pada materi berikutnya akan saya bahas mengenai kaitan visi guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada dua bab yang akan kami bahas pada materi ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang bab kedua adalah tentang visi guru penggerak. Dalam menyusun visi, guru penggerak seharusnya berfokus pada murid agar mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kedua bab ini sangat berkaitan dengan pemikiran dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini kita bisa melihat keterkaitan antara nilai, peran, dan visi dari guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Akan coba saya kaitkan dengan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Kedua hal ini, nilai maupun peran, sangat terkait dengan visi guru penggerak, di mana harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan amanat dari negara. Setelah dilakukan pembahasan tentang keterkaitan antara filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan peran dan nilai guru penggerak serta visi guru penggerak, maka dihasilkan kesimpulan keterkaitan antara materi sebagai berikut. Apabila seorang guru penggerak mempunyai nilai dan peran sebagai guru penggerak, maka ia dapat mewujudkan visinya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut menjadi kenyataan apabila dapat diukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, perlu disusun suatu rencana yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Bagja merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil hikmah, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.
Sebelum lebih lanjut, dijabarkan mengenai tahapan-tahapan dari Bagja. Maka, langkah pertama, sebagai guru penggerak, kita harus melakukan prakarsa. Di sini, saya sudah menyusun terkait dengan visi yang akan saya capai, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter melalui penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah merumuskan visi terkait dengan prakarsa perubahan, langkah selanjutnya saya akan merumuskan misi yang saya turunkan dari visi yang telah saya buat tadi. Misi saya adalah mewujudkan budaya 5S. Apa itu budaya 5S? Yaitu budaya salam, senyum, sapa, sopan, dan santun untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik. Untuk selanjutnya, visi dan misi yang saya buat akan saya jabarkan melalui tahapan-tahapan Bagja sebagai berikut. Tahapan Bagja yang pertama adalah membuat pertanyaan. Di sini saya sudah membuat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa kita perlu mewujudkan budaya 5S di sekolah. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya 5S di sekolah untuk meningkatkan akhlak mulia pada peserta didik. Nah, kemudian setelah dirumuskan pertanyaan, maka berikutnya adalah merumuskan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, yaitu dari pertanyaan 1, kemudian saya jabarkan menjadi mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan budaya 5S. Yang kedua, dari pertanyaan 2, jawabannya adalah mengingatkan murid pentingnya budaya 5S untuk diterapkan di sekolah saya. Untuk selanjutnya, langkah kedua dari pendekatan Bagja adalah A atau akronim dari ambil pelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dan membuat 4 pertanyaan. Yang pertama, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami oleh guru saat membiasakan anak untuk menerapkan budaya 5S? 2. Apa aktivitas yang mencerminkan penerapan budaya 5S di sekolah? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam menerapkan budaya 5S? 4. Keterampilan dan kebiasaan positif apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk menerapkan budaya 5S di sekolah. Kemudian setelah membuat pertanyaan, saya membuat daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya 5S dapat berjalan lancar. Yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, serta wali murid. Pendekatan Bagja berikutnya adalah G atau akronim dari Gali Mimpi. Di sini saya sudah menyiapkan 1 pertanyaan, yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan pembiasaan budaya 5S terhadap peserta didik telah berjalan. Nah, setelah itu kemudian saya merumuskan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh, hasil, melihat dan mengarahkan dan menuntun anak ke hal yang benar tentang budaya 5S. 2. Membuat daftar pembiasaan budaya positif baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh, saya menjadi terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu yang menantang dan memberikan pemahaman cara pandang anak. 3. Membuat gambaran sikap dan respon peserta didik melalui wawancara. Contoh, peserta didik mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, pendekatan Bagja J atau akronim dari jabarkan rencana. Di sini saya sudah membuat 2 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akhlak mulia melalui pembiasaan budaya 5S? 2.
Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik budaya 5S di sekolah? Dari dua pertanyaan ini, kemudian saya merumuskan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan budaya 5S. 2. Melakukan dialog bersama kepala sekolah dan teman sejawat tentang program atau kegiatan penguatan massal, seperti menyusun RTL untuk mempertahankan budaya 5S di sekolah. Langkah bagja yang terakhir adalah A atau akronim dari atur eksekusi. Di sini saya sudah membuat dua pertanyaan terkait dengan atur eksekusi. Yang pertama, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya 5S? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dari dua pertanyaan ini, kemudian saya rumuskan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengajak rekan guru atau kepala sekolah untuk mengobservasi sekolah setiap sebulan sekali. Yang kedua, setiap guru dan murid sama-sama berperan dalam mewujudkan keberhasilan dari penerapan budaya 5S di seluruh lingkungan sekolah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.